Halo semua, kembali lagi bersama saya Arbai. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya ingin memberikan daftar list film rekomendasi dari saya. Nah, kali ini itu saya mau memberikan list film animasi atau bukan film real manusia gitulah kalau animasi itu. Jadi kayak buatan orang, cuman film animasi ini kan lebih terbilang dikhususkan untuk anak-anak, tapi yang kali ini berbeda. Film animasinya itu kali ini justru diperuntukkan untuk orang-orang dewasa yang sudah berkeluarga. Kalian tahu apa itu? Ya layaknya film yang bernuansa vulgar lah kayak film ini sebenarnya animasi, cuman ya genrenya itu film dewasa. Nah, seperti apa filmnya dan judulnya apa aja, simak terus video ini. Tapi sebelum itu silahkan subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar terus berkembang. Oke, intro dulu guys. Nah, yang pertama itu berjudul Fred the Cat pada tahun 1972. Film adaptasi dari komik berjudul karya Robert Crumb. Film ini mengisahkan seorang kehidupan kuliah sesosok kucing yang bernama Fred. Dalam hidupnya, Fred memiliki kepribadian yang sangat nakal karena suka menipu dan juga doyan melakukan hubungan seksual dengan karakter lain. Kisah Fred pun tersebut merupakan sindiran terhadap kehidupan remaja Amerika yang sangat nakal. Kalau di sana tidak perlu ditanya lagi sih kenakalannya, namanya juga negara bebas kan. Akibat tema serta kepribadian Fred dalam film tersebut, kita dapat melihat berbagai adegan erotis yang berlangsung secara vulgar tanpa sensor sedikitpun. Hal ini karena Fred the Cat mendapat rating X itu kalau Romawi ya 10, tapi kalau di sana nggak tahu sih, oleh Badan Sensor Amerika Serikat yang setara dengan rating film pornografi. Bahkan Fred the Cat menjadi film animasi Amerika pertama yang mendapatkan rating tersebut. Bayangkan, itu film pertama yang mendapatkan rating dewasa dan justru diperoleh oleh film animasi. Mantap jiwa. Nah, kemudian yang kedua itu berjudul Tim America World Police pada tahun 2014. Film animasi bergenre komedi aksi ini yang mengisahkan sekelompok aktor dalam menyelamatkan dunia dari ancaman teroris. Namun dalam film ini kita masih melihat berbagai adegan bernuansa dewasa yang sangat vulgar. Salah satunya adalah momen sensual sejoli yang mencoba berbagai macam posisi untuk berhubungan seks di atas tempat tidur. Banyak dengan adegan seks dalam Tim America World Police sempat membuat film ini nyaris mendapatkan rating setara film porno. Namun tim produksi kemudian berusaha keras untuk memotong beberapa adegan demi bisa mendapatkan rating R atau ya di bawahnya dewasa, remaja mungkin, khusus penonton dewasa tapi tak terlalu sensual. Setelah mengalami 9 kali proses penyuntikan, film ini akhirnya mendapatkan rating R oleh badan sensor. Kemudian yang ketiga itu berjudul Snow White the Sequel yang rilis pada tahun 2007. Kalau dibaca dari judulnya sih gak ada unsur pornonya, cuman film animasi ini mengisahkan kehidupan bahagia Snow White dalam negeri dongeng bersama Prince Charming usai lepas dari ancaman Evil Queen. Akan tetapi perlu kalian tahu bahwa Snow White the Sequel bukanlah sequel resmi dari Disney, melainkan sebuah parodi produksi sebuah studio animasi dari Prancis. Nah, makanya
Enggak heran kalau film yang satu ini sangat jauh dari kesan ramah anak yang selama ini lekat dengan Disney. Apalagi sosok Snow White dalam film ini seolah punya kepribadian yang sangat doyan melakukan hubungan seksual. Snow White ini cewek dan dia itu punya sensor nafsu yang sangat besar sih. Jadi ya kalau cewek masuk sih harusnya. Yang selanjutnya itu berjudul 9,99 dolar yang tayang pada tahun 2008, merupakan film animasi asal Australia yang mengusung konsep stop motion. Secara garis besar, film ini sebenarnya memiliki genre slice of life. Cari aja di internet apa itu artinya. Sebab kisahnya berfokus pada perjalanan seorang laki-laki pengangguran dalam mencari arti kehidupan yang sesungguhnya. Dia pun menemukan sebuah iklan yang mengatakan bisa memberikan arti kehidupan dengan harga 9,99 dolar atau hampir 10 dolar lah. Dalam perjalanan mencari arti kehidupan, kita juga bisa melihat momen seksual dari sang pria yang melakukan hubungan intim dengan sejumlah perempuan. Bagian tubuh dari pria karakter dalam kegiatan adegan ini tersebut terlihat dengan jelas tanpa sensor sama sekali. Namun terlepas dari adanya tema seksual dalam film ini berhasil mendapatkan nominasi film animasi terbaik pada ajang Annie Award. Bayangkan, film bergenre dewasa aja bisa mendapatkan penghargaan ini, berarti bisa dikatakan jalan ceritanya bagus sih. Nah, yang kelima itu berjudul Anomalisa. Film ini juga mendapatkan penghargaan Oscar dalam perebutan film terbaik. Soalnya kritikus sangat menyukai kisah dari film Anomalisa ini yang simpel tapi unik. Kisahnya berfokus pada seorang laki-laki dengan kelainan. Ia melihat semua orang punya rupa dan suara sama, kecuali satu perempuan yang baru saja bertemu dengannya. Terlepas dari kisahnya yang unik, Anomalisa masih banyak adegan yang bernuansa sensual. Apalagi ketika sang pria sudah bertemu dengan wanita tersebut, kita pun bakal bisa melihat berbagai adegan seksual dari keduanya. Tak cuma itu, Anomalisa juga punya adegan yang menampilkan momen masturbasi dari salah satu karakter, sehingga film ini sangat tak cocok jadi rekomendasi film buat anak-anak. Kalau kalian penasaran sendiri ya, itu judulnya udah ada di depan tadi, silahkan download sendiri ya. Yang keenam itu berjudul Sexy Laundry yang tayang pada tahun 2006. Ini juga animasi. Berdasarkan judulnya saja, kalian harusnya udah bisa menebak sih, film animasi yang satu ini punya tema yang sensual. Nyatanya Sexy Laundry adalah film animasi khusus penonton dewasa karena punya banyak adegan erotis serta tema cerita yang lebih cocok buat orang yang sudah menikah. Sebab film ini mengisahkan sepasang suami istri yang sudah mulai jenuh usai menikah selama 25 tahun. Mereka pun kemudian mencoba menghilangkan rasa jenuh tersebut dengan melakukan cara berbagai eksperimen seksual supaya hubungan pernikahan bisa harmonis lagi. Hasilnya sepanjang film ini kalian bakal bisa melihat momen seksual dari sepasang suami istri tersebut demi membuat kehidupan pernikahan mereka menjadi langgeng lah dan menarik lagi. Ya, ini bisa dicontoh buat para yang udah menikah, bila jenuh kok gayanya di kasur kayak gitu-gitu aja, cobalah cara lain. Di kamar mandi bisa, di meja bisa, di lantai bisa, di motor mungkin bisa. Nah, yang ketujuh ini berjudul Saus Egg Party yang tayang pada tahun 2016.
Film ini sebenarnya sih kalau dari jalan cerita sih bagus, cuman kalau buat anak-anak saya rasa juga masih cocok karena pemikiran anak-anak kan masih polos. Dan ya mungkin bagi orang dewasa ada beberapa kejadian yang sedikit ambigu, yang ini apaan nih kayak gitu. Nah, karena kan di sini yang terjadi itu makanan yang biasa kita konsumsi setiap hari bisa berbicara dan beraktivitas seperti manusia pada umumnya. Nah, rasa penasaran kamu bakal terjawab jika menonton film ini sih, yang mengisahkan kehidupan dari para makanan. Bahkan dalam film ini sejumlah makanan tersebut juga bisa melakoni hubungan seksual. Seksual ini kalau yang menonton itu cowok mungkin orang dewasa itu mungkin bisa menelaah kegiatannya ini. Tapi kalau anak kecil kayaknya enggak sih. Pada ending filmnya kita bahkan bisa melihat momen para makanan mengadakan sebuah pesta seks secara besar-besaran. Meskipun cukup vulgar, adegan ini terbilang lucu karena momen seksual dari para makanan sangat tidak masuk akal kayak gitu, karena kan perwujudannya ini makanan dan nah mungkin itu aja sih dari ketujuh film animasi yang mungkin bergenre dewasa. Bisa juga tergantung kalian menerimanya. Mungkin yang terakhir ini tadi bisa genre dewasa atau enggak sih, tergantung opini kita masing-masing seperti yang saya bicarakan tadi. Nah, dari ketujuh film ini menurut kalian manakah yang buat kalian penasaran? Kalau ada yang kurang atau tambahan lagi silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video kali ini silahkan subscribe, like, dan share. Oke, mungkin itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.